Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu. Kembali lagi kita di channel Musik Tanpa Musik. Ya, edisi kali ini adalah tanpa musik dan untuk edisi ini adalah edisi spesial karena saya membuat video ini saya tujukan adalah khususnya untuk adik-adik yang saat ini baru saja diterima di Fakultas Kedokteran. Saya juga ucapkan selamat untuk berjuang untuk mendapatkan ilmu dan juga gelar nanti sebagai seorang dokter. Bagi yang masih belum diterima atau masih berjuang untuk mendapatkan fakultas kedokteran, ayo semangat, kalian pasti bisa. Di sini saya akan sharing ya. Saya akan sharing pertanyaan yang mungkin atau bahkan timbul juga pada diri saya sendiri saat dulu pertama kali menjadi mahasiswa di Fakultas Kedokteran. Nah, di sini saya akan membahas adalah buku-buku apa saja yang kita pakai, yang wajib kita punya, gitu. Dan di sini sebenarnya buku kedokteran itu banyak banget ya, banyak banget. Tapi yang akan saya sampaikan di sini adalah yang dulu saya pakai, atau dulu sering saya baca, dan mungkin bisa menjadi referensi buat adik-adik semua. Semoga bermanfaat. Mari kita ikuti videonya. Baik. Jadi, untuk pertama kali kita menjadi mahasiswa kedokteran, buku-buku yang kita punyai adalah buku-buku dasar. Ya, biasanya ketika masuk kedokteran itu untuk blok-blok awal ya. Jadi kalau di kedokteran itu sistemnya sistem blok, bukan sistem SKS. Itu buku-buku dasar yang harus dimiliki dan saya anjurkan untuk dimiliki adalah yang pertama untuk kita belajar dari cabang anatomi. Ya, anatomi ini kita belajar tentang bagian-bagian tubuh manusia. Nah, di sini ada dua cabang. Yang pertama ada buku Atlas Anatomi. Itu. Nah, Atlas Anatomi ini adik-adik bisa gunakan buku Atlas Anatomi Sobota atau buku Atlas Anatomi Yokochi ya, seperti di gambar. Bedanya apa? Kalau Sobota dia adalah gambar, jadi gambar yang ada di buku itu ya gambar ilustrasi gitu tuh. Nah, kemudian kalau Yokochi itu benar-benar gambar real, foto, dan disitu nanti ada contoh-contoh dari penjelasan dari apa nama organ yang ditunjuk, seperti itu. Itu untuk atlasnya. Kemudian kita juga diiringi agar kita tahu penjelasan dari organ-organ tersebut, bagian-bagian tubuh manusia tersebut, kita perlu buku teksnya. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri itu memilih buku Gray's Anatomy. Ya, ini contoh gambarnya seperti ini. Jadi bedanya kalau atlas itu hanya gambar dan nanti ditunjuk itu namanya apa. Kalau misalkan textbooknya itu adalah nanti ada gambar ditunjuk dan nanti ada penjelasan gitu, penjelasan dari apa yang ditunjuk itu. Gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman adik-adik semua punya dua jenis buku ini. Kemudian ingat ya, buku-buku yang saya sampaikan nanti adalah buku-buku yang saya pakai. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman banyak menemui ya silahkan aja gitu. Tapi yang saya rekomendasikan adalah yang saya bahas di video ini. Itu ya untuk anatomi. Ya. Kemudian setelah anatomi, ya kita belajar dari fungsi dari organ tersebut. Nah, fungsi ini kita pelajari di bagian ilmu fisiologi. Saya termasuk yang sangat suka dengan cabang ilmu ini ya, fisiologi. Dan ada 3 buku yang saya rekomendasikan dan saya alhamdulillah punya tiga-tiganya. Gitu. Yang pertama adalah buku Fisiologi Sherwood. Nah, buku Fisiologi Sherwood itu menurut saya adalah buku fisiologi yang sangat dan paling mudah untuk dipahami. Bahkan dulu saya dan teman-teman itu menjulukinya sebagai buku pintu kebodohan, pembuka pintu agar kita
membuka pintu kebodohan atau apa istilahnya. Intinya karena buku itu buku yang sangat mudah untuk dipahami. Penjelasannya enak diikuti, gambar-gambarnya juga ilustrasinya enak untuk kita pahami. Itu buku Sherwood, Fisiologi Sherwood. Kemudian bisa juga teman-teman nambah untuk menjelaskan lebih detail itu di Fisiologi Guyton. Nah, Fisiologi Guyton. Nah, kebetulan untuk yang buku fisiologi ini editornya itu adalah Dr. M. Jahari Wijayakusuma. Beliau adalah pembimbing skripsi saya dulu ketika di preklinik di S1 menembus untuk gelar S.Ket. Ini juga bukunya enak juga. Jadi kalau misalkan penjelasan di Sherwood itu kurang, nah kita bisa tuh menggali lebih di buku Guyton ini gitu. Dan yang terakhir yang saya pakai juga adalah buku Fisiologi Ganong. Nah, ini juga untuk memperkaya aja. Ini juga penjelasannya beda. Masing-masing dari 3 buku ini memiliki style dan juga pendalaman materi yang berbeda-beda gitu. Kalau misalkan teman-teman kurang terlalu suka gitu fisiologi, bisa cukup pilih 2 aja gitu. Karena saya memang suka, jadi saya punya 3-tiganya gitu. Nah, terus yang ketiga adalah buku histologi. Histologi ini adalah gambaran untuk gambaran mikroskopik dari anatomis tadi ya. Jadi kalau anatomis itu kan kita bisa lihat dengan mata telanjang organnya apa. Nah, histologi ini adalah ketika dilihat organ tersebut dengan menggunakan mikroskop sehingga terlihat jaringan-jaringannya, rekan selnya. Dan itu kita pelajarin di ilmu histologi. Yang saya pakai di sini ada 2. Ya. Ada 2. Yang pertama adalah buku Histologi Trisakti. Kenapa saya pilih buku Histologi Trisakti? Karena kebetulan kampus saya memang preparat yang digunakan pada saat laboratorium itu menggunakan preparat dari Trisakti. Jadi antara yang di buku dengan yang di preparat itu sama, jadi lebih mudah untuk dipahami. Itu untuk atlasnya, atlas. Nah, kalau teman-teman dari kampus yang berbeda, coba bisa tanyakan kepada seniornya, maka histologinya histologi yang mana, atlasnya. Ya. Kemudian untuk yang textbooknya, teman-teman bisa gunakan buku Jun Koera. Ya. Kemudian lanjut lagi adalah buku patologi anatomi. Nah, ini mirip-mirip dengan histologi. Bedanya adalah histologi adalah pada saat kondisi normalnya, pada saat kondisi jaringan manusia dalam kondisi normal. Nah, untuk yang patologi anatomi ini adalah jaringan ketika dia mengalami kerusakan. Entah itu karena ada radang, ada kanker, ada infeksi, intinya ada penyakit di situ. Maka kita pelajari di ilmu patologi anatomi. Nah, buku yang saya rekomendasikan adalah buku Robbins, buku Ajar Patologi Anatomi Robbins yang dalam 1 jilid. Karena setahu saya itu ada beberapa versi gitu ya, tapi saya lebih suka yang dia digabung dalam 1 jilid. Dan lebih mudah justru kalau kita belajar yang versi aslinya gitu, versi dalam bahasa Inggrisnya itu entah kenapa saya dan teman-teman itu merasa justru lebih mudah dipahami gitu. Dan saya lebih rekomendasikan untuk yang dalam 1 jilid langsung gitu ya, karena ada yang versi dibagi 2 jilid gitu. Itu untuk yang patologi anatomi. Ya, kita lanjut lagi patofisiologi. Nah, untuk yang patofisiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perjalanan penyakit gitu. Gimana ceritanya misalkan suatu penyakit gitu ya, mulai dari penyebabnya masuk misalkan infeksi sampai dia menimbulkan gejala. Itu kita pelajarin dalam ilmu patofisiologi. Nah, di sini ada atlasnya juga. Atlasnya itu adalah Atlas Fisiologi Silbernagel. Jadi kalau di atlas ini hanya ada bagian fisiologi, patofisiologi, dan ada penjelasannya. Nah, untuk yang textbooknya saya sendiri menggunakan buku Patofisiologi Sylvia, ada 2 jilid. Kemudian
ilmu farmakologi. Nah, farmakologi ini berarti kita belajar tentang obat-obatan ya, obat-obatan, bagaimana apa jenis-jenis obat, bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh kita, bagaimana obat itu memberikan efeknya terhadap tubuh kita, efek tubuh kita terhadap obat, kemudian bagaimana sampai obat itu bekerja dan diekskresikan dari tubuh kita. Itu dipelajari dalam ilmu farmakologi. Nah, di sini saya menggunakan ilmu farmakologi UI dan buku ilmu farmakologi Karzung. Karzung ini kadang aja saya baca, atau Goodman and Gilman juga kadang saya baca juga. Gitu. Kemudian lanjut lagi untuk biologi sel. Nah, biologi sel ini juga banyak ya. Tapi saya sendiri menggunakan buku biologi sel yang ditulis oleh Dr. Juwono. Ini bukunya warna hijau seperti ini. Dan juga belajar buku biologi sel dan molekuler yang ditulis oleh Triwibowo Yuwono. Saya dulu pakainya yang ini. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kamusnya masing-masing. Dan yang terakhir adalah Kamus Kedokteran Dorland. Nah, ini ada dua versi, ada versi sakunya, ada versi yang gedenya. Sakunya aja tuh bukan benar-benar saku, karena dia nggak bisa dimasukkan ke saku atau kantong kita, itu dia harus pakai tas. Kalau saya sendiri lebih prefer pakai yang saku aja, yang kecil. Itu udah, menurut saya sih udah cukup gitu ya untuk Kamus Dorlandnya. Kalau yang gede itu benar-benar gede banget gitu. Silakan teman-teman bisa pilih, mau pilih yang mana. Ya, mungkin itu saja ya. Itu buku-buku yang saya ingat nih. Saya ingat dulu saya pakai dan saya punya ketika awal-awal menjadi mahasiswa kedokteran. Bisa dibeli satu-satu gitu kan. Nanti sambil teman-teman juga mencari-cari itu kan, kita kira-kira mana nih yang paling teman-teman sukai, baru tuh bisa beli banyak. Mungkin itu saja ya sharing yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada yang kebetulan juga sekarang sudah menjadi semester akhir atau bahkan sudah menjadi dokter dan ada masukan untuk buku-buku yang lain, silahkan bisa tulis di komen atau bisa langsung message ke saya, pesan ke saya untuk saling mengingatkan dan bisa membantu untuk adik-adik kita. Teman-teman, ini jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe channel ini, like dan juga share. Kemudian apabila ada teman-teman juga yang ingin bertanya, itu bisa tanya di komen. Insya Allah kalau saya bisa jawab, saya usahakan untuk bantu menjawab. Ya. Kemudian untuk teman-teman yang bingung beli di mana, itu bisa juga cek di deskripsi. Di situ ada toko yang menjual untuk buku-buku yang original dan tokonya terpercaya. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.